Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai membuat jurnal ya dengan menggunakan Excel. Sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai rumus-rumus yang saya gunakan dalam pembuatan jurnal ini. Yang pertama adalah concatenate ya. Pada umumnya, jurnal-jurnal itu memiliki yang pertama COA atau chart of account, misalkan ini kodenya 101, 102, dan seterusnya. Yang biasanya 101 ini mengidentifikasikan akun apa. Misalkan di sini adalah kas, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat ya bagaimana menggabungkan dua tulisan ini. Misalkan saya pengen menjadikannya seperti ini, ya caranya pakai concatenate gitu ya. Saya pengen menggabungkan dua tulisan ini. Yang pertama diberikan codingnya ini dulu, ya 101 ini, ya. Jadi C4. Kemudian, nah perhatikan teman-teman di sini ada tulisan titik koma, ya. Nah, ini akan tergantung dari laptopnya masing-masing. Kebetulan di laptop saya titik koma, mungkin di laptopnya teman-teman bisa jadi koma. Ya, tolong dicek kembali. Kemudian saya inginkan spasi. Nah, kalau spasi bisa diberikan petik dua ini, gitu ya. Tetapi tengahnya diberikan spasi kosong begini, supaya mencerminkan bahwa itu adalah spasi. Oke. Kemudian diklik lagi yang cache. Ya, seperti ini. Maka hasilnya, nah 101 spasi cache. Berikutnya yang saya kenalkan adalah penggunaan rumus if. Nah, bahasa manusianya sebenarnya mudah sekali. Jika misalkan jika F9 ini di bawah 10 gitu ya, maka gitu, saya tulis angka 1. Jika tidak, maka saya tulis angka 0. Nah, kemudian kurung tutup di enter. Oke. Nah, kita bisa lihat ini. F9 di bawah 10. Benar enggak? Oh, salah. Makanya hasil yang keluar adalah 0. Nah, coba kita buat angka 9. Nah, dia akan berubah menjadi 1. Baik, selanjutnya saya memperkenalkan yang namanya data validation, VLOOKUP, string, sama if error. Ini untuk yang pertama data validation itu untuk memudahkan supaya kita memudahkan mencari, gitu ya, semacam filter. Nah, kita akan coba. Langkah pertama adalah bagian mana yang ingin kita buat seperti filter itu, gitu ya. Misalkan di sini yang kuning ini untuk memudahkannya. Klik data. Pilih di sini data tool. Nah, di sini ada tulisannya data validation. Diklik. Allow-nya diganti dengan list seperti ini. Nah, kita pengen membuat filter yang mana, dari mana? Nah, misalkan dari sini. Ya, sudah. Kemudian di enter seperti ini. Nah, ini akan keluar seperti filternya seperti ini ya. Supaya apa? Nanti kita kliknya enak dan tulisannya juga sama gitu ya. Kita bisa menulis mengklik ini prepaid. Wah, gini ya, tulisannya bisa sama ya. Baik, selanjutnya saya memperkenalkan dengan yang namanya VLOOKUP ya. Biasanya ada yang menggunakan zaman dulu kala seringkali menggunakan COA itu untuk diingat gitu ya. COA 101. Oh iya itu cache perlengkapan. Tapi zaman-zaman era-era terakhir ini biasanya kita bisa search langsung lewat hurufnya atau lewat kalimatnya ya. Maka dari itu kenapa saya menggunakan filter langsung dari kalimat. Tetapi konsekuensinya saya ini harus mencari COA-nya berapa gitu ya. Yang sesuai berapa. Nah, kita lihat kita menggunakan yang namanya pertama kali VLOOKUP. Nah, coba kita lihat VLOOKUP.
bahasanya kita mau mencari V itu vertikal. Kita mau mencari kalimat vertikal dengan tulisan apa, gitu ya. Look up value-nya apa, mau cari apa. Nah, ini kita mau cari yang namanya cash, gitu ya. Yang namanya cash. Baik, kalau mau cari yang namanya cash, mau cari di mana? Nah, cari di bagian ini, gitu ya. Bagian ini, bagian depan ini, ada nggak yang namanya cash? Nah, di range-nya sampai mana nanti? Mau ke range-nya sampai sini, ya. Dia akan mencari eh, tulisan di kolom yang pertama ini. Nah, nanti yang dimunculkan tergantung kita mau munculkan yang kolom 1 atau kolom 2. Nah, nanti kita akan lihat ya. Yang terpenting adalah value up itu look up value-nya mencari yang di pertama ini. Nanti yang dimunculkan bisa yang mau kita pilih yang ke pertama, yang C ini atau yang D. Nah, kalau dijelaskan cukup susah, kita lihat prakteknya saja. Ya, misalkan ini cache F18. Nah, kita mau mencari cache. Ya, di range mana? B18 sampai D21. Nah, dia akan cari nanti di B ini yang B18 sampai 21 ini dicari yang cache-nya. Oke, kalau sudah ketemu yang mau dimunculkan yang mana? Nah, misalkan cowok ya, saya mau memunculkan yang ini yang kedua, berarti baris keberapa itu? Baris satu, baris kedua, berarti baris kedua. Nah, di sini ada tulisan true sama false. Kalau true itu kata-katanya hampir-hampir sama, dia akan memilihkan itu gitu. Kalau false itu benar-benar eksak, benar-benar tulisannya harus sama persis. Nah, kita pilih yang eksak saja ya. Kemudian kita enter seperti ini. Ya, maka muncul cache 101. Nah, kemudian kita kenalan dengan yang namanya string ya. Misal seperti ini. Saya kasih account receivable. Kalau teman-teman memindahkan mengcopy paste begitu saja seperti ini gitu ya. Seperti ini, yang terjadi adalah ya F19 yang dicari ini betul account receivable. Tetapi B19 sama D22 turun satu baris gitu ya. Nah, itu kita tidak mau. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya string ya. String ini untuk mematikan gitu ya supaya tidak bergerak. Diletakkan di depan dan di belakang angka huruf B ini contohnya. Kalau D ini diletakkan di depan dan di belakang huruf D. Nah, kita tidak mau database ini bergerak gitu ya. Kalau yang F-nya boleh bergerak, tapi yang B-nya ini tidak boleh bergerak. Nah, kita coba sekarang. Copy, paste. Nah, kita lihat. F19-nya yang dicari bergerak. Tetapi datanya yang awal database ini B18 sampai B21 tidak bergerak. Sama dengan atas. Ya, jadi itu fungsinya menggunakan string. Ya. Nah, misalkan nih saya coba, wah, saya pengen yang gabungan ini. Nah, yuk kita coba sekali lagi. Saya pengen yang gabungan ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman memindah gitu saja, yang terjadi coba. Yang awalnya G18, itu ya, yang awalnya dari F18 berubah jadi G18. Ya. Nah, biasanya saya kalau mau copy dari sini, di copy dari sini, ya, jadi kopinya nggak dari row-nya ini, tapi kopinya dari tulisan yang di sini, ya, tulisan yang di eh, apa ini ya namanya, di tempat menulisnya gitu ya, bahasanya kita. Nah, di copy, kemudian di paste di sini, ya. Nah, hanya mengganti. Kalau gabungan diganti angka berapa? Angka 3. Ya, kemudian bisa di copy ke bawah. Ya. Oke, selanjutnya sekarang kenalkan yang namanya if error. Nah, coba lihat di sini kan kosong. Kalau kita copy begitu saja,
akan muncul kata-kata NA, error. Ya, tidak apa-apa sebenarnya, tapi kan tidak elok dilihat, tidak cantik gitu ya. Maka dari itu biasanya bisa menggunakan jika error. Nah, jika ada keluar muncul error seperti itu, maka harus bagaimana? Jika error, maka dikasih kosong saja. Spasi, kosong, spasi, eh, koma, petik 2, kosong, petik 2 ya. Nah, kalau kita enter, hasilnya seperti ini. Ya, itu kegunaan dari if error. Ya, item-item ini akan kita pakai di sesi selanjutnya untuk membuat jurnal. Baik, kita akan mulai. Langkah pertama, teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah membuat keterangan dan COA. Gitu ya. Keterangannya misalkan cash 101, account receivable 112 dan seterusnya, ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah eh, yang pertama adalah saya ingin membuat gabungan. Tujuannya nanti membantu saya membuat jurnal di sisi sini sebenarnya ya. Tapi nanti dulu kita akan lakukan tahap tahap demi tahap. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka rumus menggabungkan keduanya adalah menggunakan concatenate. Concatenate, kita mau yang pertama adalah 101, kemudian diberikan spasi, kemudian tekan cash. Nah, ya. Dan kemudian teman-teman bisa mengcopy ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, saya pingin ya, sebelumnya teman-teman bisa buat seperti ini, nomor, tanggal, akun DB, akun kredit, COA, debit, kredit, keterangan akun. Ya, ini biasanya akun ini nanti untuk saya untuk alat bantu. Ya, teman-teman bisa buat seperti ini. Ya. Nah, nah ini ya, saya ingin akun di sini berbentuk validasi atau ada filternya seperti yang tadi saya sampaikan. Caranya adalah kita blok seperti ini, ya. Kemudian pilih data, pilih apa? Data validation. Pilih list. Source-nya dari mana yang ingin kita pakai? Nah, kita cek dari cowoknya ini yang ini. Cash sampai interest. Kemudian di enter. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat coba seperti ini. Lah, ada tulisannya misalkan apa share capital ada nggak? Oh, ini share capital ordinary ya. Wah, kok bisa keluar sendiri? Nah, ini yang akan kita buat gitu ya. Jadi saya balik bukan angkanya dulu, tetapi tulisannya dulu. Nah, tetapi angkanya mengikuti. Zaman dulu kala seringkali angkanya dulu, kemudian tulisannya mengikuti karena mungkin dulu lebih mudah mencari secara coding. Tapi terakhir-terakhir ini banyak yang sudah bisa mencari langsung dari angkanya atau langsung mencari dari hurufnya. Jadi saya menggunakan pendekatan yang berbeda, mulai dari tulisannya dulu, angkanya mengikuti. Ya, oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Wah, saya coba sebelum masuk di if error-nya, ya. Nanti dulu if error-nya saya buat yang if-nya dulu, ya. Kalau if error kan cuma terakhir nanti kalau sudah ternyata tidak apa, eh, ternyata kosong, maka kita akan menggunakan if error gitu aja ya. Itu nanti aja. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Ya, if and then-nya. Jika. Jika, perhatiin ya. Jika akun D ini sama dengan kosong, maka pilihlah VLOOKUP dari sebelahnya. Berarti yang E. Oke ya. Nah, kalau sudah begitu, mau mencari di mana tulisan ini, kita cari table array-nya di cowok ini. Di sini. Oke.
Kalau sudah ketemu di area sini, nanti yang mau munculkan di mana range-nya? Oh ya udah kita blok aja di D sama E ini semuanya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu di C itu ada misalkan cash, maunya maunya gimana? Yang mau dimunculkan yang mana? Saya mau memunculkan nomor ini. Nah, nomor ini berarti di kolom berapa? Coba C ini kolom 1, coba ini kolom 2. Berarti di kolom 2. Ya. Saya pengennya bukan yang true, yang approximate ini, tapi benar-benar eksak. Maka ditekan false. Ya. Oke, kita close dulu. Nah, itu kalau betul. Kalau salah bagaimana? VLOOKUP lagi. Nah, kalau ternyata salah, pilihnya bukan yang bukan yang tapi yang D, sebaliknya. Jadi rumusnya sama, cuma dibalik. Yang tadi pilihnya sekarang pilihnya D. Ya, tulisannya sama, area mana yang diblok? Yang ini. Tuh ya, area ini yang diblok. Nah, kemudian kolom berapa yang dipakai? Nah, ini ada kolom satu ini apa? Kolom satu ini tentang keterangan, kolom 2 cash. Nah, kolom mana yang dipakai? Ya, kolom yang kedua karena kita mau memunculkan angkanya. Gini. Ya. Ingat ditulis false karena kita mau yang benar-benar eksak. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, ada koreksi. Oh iya, kurungnya kelupaan. Jadi harus diberikan kurung lagi tutup seperti ini. Ya, coba kita cek apakah share capitalnya 311. Ya, share capitalnya 311. Oke, cocok ya. Oke, selanjutnya. Kalau kita copy ke bawah seperti ini, yang pertama ada tulisan NaNA. Nah, kalau ada Na kan kurang bagus. Kalau kenapa Na? Karena sebelahnya kosong-kosong gitu ya. Nah, terkadang kita nggak suka gitu. Meskipun kadang-kadang nggak menjadi masalah gitu ya. Tetapi kan tidak elok untuk dilihat. Wah, kalau ini kosong tulisannya Na. Jangan. Nah, kalau gitu gunakan apa? If error. Nah, jika error, maka yang terjadi adalah diberikan kosong seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita copy lagi ke bawah, nah coba dilihat rumusnya. Ya, yang D ini pindah ke bawah, betul, enggak apa-apa, gitu ya. Yang E ini pindah ke bawah, betul, enggak apa-apa. Yang bermasalah adalah ketika database-nya ikut berpindah. Database-nya ikut kepindah ke bawah, dia akan kehilangan jejak. Ya, database-nya atau tempat untuk mencarinya kehilangan jejak. Maka dari itu, coa ini harus di string. Ya, sebelum di copy harus di string. Ya, kita coba sekarang kita string C2E24, kemudian kita string lagi C2E24. Oke, kita copy, kita paste ke bawah. Nah, sekarang kita coba trial. Seandainya ini saya tulis cash 101, betul nggak? Oh, betul ya, cash 101. Anggap saya tulis di sini, misalkan prepaid insurance 130, betul nggak? Oh, betul. Ya. Nah, ini seperti ini. Oke ya. Ya, ini apa? Sebelah sini, ini alat bantu saja. Jadi di bagian sini saya sebenarnya mau melakukan hal yang sama, memunculkan kalimat seperti ini. Nah, kita kebetulan sudah buat ini di sebelumnya. 311 share capital seperti ini kita sudah buat di cowahnya di E ini. Nah, kalau kita sudah buat, wah ya gampang saja teman-teman.
Yang perlu kita lakukan hanyalah mengcopy. Ya, kita sudah buat rumusnya ini, ya. Mengkopinya jangan begini ya, jangan langsung begini, jangan. Cara mengkopinya ambil langsung dari tempat menulisnya ini, di copy, ya, kemudian dipindah di sini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang yang perlu dirubah apa? Nah, kita lihat cowoknya ini. Nah, kita lihat range-nya kan dari C sampai E. C sampai E. Nah, yang saya mau munculkan itu adalah yang ketiga. Ya, kalau tadi teman-teman masih ingat yang cowok, yang saya munculkan adalah bagian kolom yang kedua ini. Tapi di case ini, yang akun ini, yang saya ingin munculkan adalah yang ketiga. Maka dari itu ditulislah, ini bukan kolom 2, tapi diganti kolom 3. Seperti ini. Nah, jadi sudah. Ya, kita copy paste ke bawah. Lah, seperti ini. Ya. Nah, nanti selanjutnya kita sudah siap membuat jurnal. Contoh, menanamkan modal. Waduh, terima uang cash. Cash bertambah, modalnya juga bertambah. Mana tadi share capital? Wah, berapa? Misalkan 1 juta. Ya, kreditnya 1 juta. Nanti kita kasih keterangan menerima uang cash dari penyetoran modal, atau ini kalau yang satunya modal di setor gitu ya, modal Joni dan seterusnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita akan lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Yang terpenting sekarang kita sudah selesai membuat template-nya. Selanjutnya membuat jurnalnya akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Baik teman-teman, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung bertanya. Sampai bertemu lagi. See you. Bye.